Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Orang yang sengsara bukanlah orang yang melarat, tidak berharta, pengangguran, atau orang yang tertimpa musibah terus-menerus silih berganti. Orang yang sengsara dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, min alamati syaqai jumudul aini wa qaswatul qalbi wa syiddatul hirsi fi talabid dunya wal israru ala dzambi, yang artinya di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah pertama mata yang beku, kedua hati yang keras, kejam, tiga terlalu memburu kesenangan dunia, dan keempat terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Pemirsa yang berbahagia, apa yang dapat kita petik sebagai pelajaran dari hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW? Orang yang memiliki mata, dia bisa melihat berbagai macam fenomena yang ada di alam raya, baik yang menyenangkan, pemandangan yang menyenangkan, maupun melihat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Namun pandangannya ini tidak membuat dia berpikir, merenung tentang apa di balik semua itu, sehingga tidak menambah keyakinannya dan ketaatannya kepada Allah, maupun tidak menangisi kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Maka orang yang semacam ini termasuk tanda orang yang sengsara. Mengapa? Karena ketika di dunia tidak mampu untuk melihat dengan jernih tanda-tanda yang tergelar, ini berarti kelak di akhirat dia tidaklah menjadi orang yang beruntung. Tidak beruntung di akhirat berarti tempatnya hanya ada satu, yaitu di neraka, dan di sanalah kemalangan dan kesengsaraan akan dihadapi secara terus-menerus. Yang kedua, orang yang hatinya kasar, kejam, hatinya tidak tergerak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak memiliki rasa kasih sayang kepada sesama makhluk, padahal dia sadar bahwa dirinya ini sesungguhnya lemah, berada di dunia ini hanya sementara, dia adalah hanya sekedar ciptaan Allah yang sebagaimana makhluk-makhluk lain ini juga ciptaan Allah. Tidak sepantasnya kemudian dia jumawa, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk. Yang ketiga, orang yang terlalu memburu kesenangan dunia sehingga membuat lupa untuk beramal, mempersiapkan bekal menuju kampung akhirat yang abadi, padahal dunia ini pasti akan dia tinggalkan. Ketika kemudian tidak menyiapkan bekal, maka dia akan menghadapi kesengsaraan yang tidak berkesudahan, karena ketika berada di akhirat tidak lagi memiliki kesempatan untuk mencari bekal, untuk memperbaiki kualitas kehidupan kelak, kualitas kehidupannya di kampung akhirat tersebut. Untuk meraih kampung akhirat yang baik, balasan akhirat yang baik, maka tempatnya hanya sekarang di dunia. Janganlah membuat dunia ini dia lalai dari persiapan untuk menuju kampung akhirat yang abadi. Dan yang keempat tadi adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa, lalai untuk bertaubat. Dia tidak sadar bahwa apa yang diperbuatnya di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam
sebuah riwayat yang lain Nabi menyampaikan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa yang besar kecuali akan luruh dengan istighfar, dan tidak ada dosa yang kecil kecuali dengan terus-menerus. Ini artinya dosa kecil yang dilakukan dengan terus-menerus maka akan berkembang menjadi akumulasi dosa yang banyak sehingga menjerumuskan pelakunya jika tidak bertaubat kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban yang berat kelak di akhirat. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu mari kita selalu ingat bahwa keberadaan kita ini di dunia ini hanyalah sementara. Persiapkanlah diri kita masing-masing untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa iman dan amal soleh sebagai sebaik-baik bekal kita menuju kampung akhirat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.